Ekspektasi pingin punya smartphone bagus, tapi punya budget di bawah 1 juta. Apa ada ya smartphone yang harganya di bawah 1 juta tapi bagus? Saya Andre dan ini adalah review dari Sony Xperia XZ. Desain dari Sony Xperia XZ ini sangatlah menunjukkan ciri khas Sony, di mana bentuknya kotak tegas. Kesan pertama saat menggenggam smartphone ini adalah terasa sangat sulit dan premium. Hal ini dikarenakan karena bahan casingnya sudah menggunakan material aluminium, jadi terasa sangat nyaman saat digenggam. Beralih ke sisi depan, kita akan suguhkan dengan layar IPS beresolusi Full HD dengan ukuran 5,2 inci. Layar IPS dari Sony Xperia XZ ini tergolong sudah sangat bagus. Ditambah lagi, Xperia XZ ini sudah dibekali dengan fitur yang berfungsi untuk meningkatkan gambar dari Sony. Ada X Reality Engine dan mode super hidup yang berfungsi untuk mengatur kontras dan ketajaman gambar supaya menjadi lebih nyaman dilihat. Hal ini berdampak ke penggunaan smartphone saat digunakan untuk melihat gambar dan menonton video, di mana terasa lebih nyaman di mata. Sony Xperia XZ ini telah dibekali dengan sidik jari yang berada di samping bodinya, yang menyatu dengan tombol power. Performa sidik jarinya di sini terasa sangat cepat. Nah, jadi begitu saya memencet tombolnya, dia langsung terbuka. Sayangnya tidak bisa tanpa memencet tombol, jadi kita harus menekan tombol power ini, barulah bisa dibaca sidik jarinya. Untuk spesifikasinya, Sony Xperia XZ ini telah menggunakan prosesor yang merupakan flagship pada zamannya, yaitu Snapdragon 820, GPU Adreno 530, RAM sebesar 5GB, dan internal sebesar 32GB. Dengan spesifikasi demikian, bagaimanakah skor Antutunya? Sangat mengejutkan. Terlihat di sini skor Antutunya itu 163.000 poin. Ini bisa dikatakan sebanding dengan HP yang harganya 2-3 jutaan di zaman sekarang. Padahal smartphone ini dirilis pada tahun 2016. Untuk digunakan sehari-hari, smartphone ini sama sekali tidak mengalami kendala. Tidak ada lag saat scrolling, dan apabila membuka aplikasi kekinian seperti Instagram, terasa sangat lancar. RAM 3GB-nya di sini terasa cukup saja, karena aplikasi sekarang bisa dikatakan sudah cukup besar. Namun ini tidak menjadi masalah, karena di sini saya merasakannya nyaman-nyaman saja. Performanya untuk bermain game COD Mobile di sini terasa sudah lebih dari cukup. Jadi di sini saya merasakan bermain dengan cukup nyaman, terasa lancar, tidak ada lag, dan terasa smooth. Untuk grafiknya sendiri di sini mendapatkan setting high dengan semua efek aktif kecuali bloom. Jadi sudah terasa nyaman untuk bermain game. Untuk bermain Mobile Legends pun Sony Xperia XZ ini masih sanggup. Performanya tergolong bagus. Tidak ada lag di sini. Terasa sangat smooth. Dan untuk setting grafisnya di sini mendapatkan kualitas grafik tinggi atau high dengan semua efek aktif. Bahkan dia sudah bisa menggunakan mode high frame rate dan mode HD. Jadi tidak ada masalah saat bermain game Mobile Legends. Tapi ada sedikit catatan dari saya. Smartphone ini sangatlah cepat panas. Jadi saat digunakan bermain game seperti ini,
Bodi belakangnya terasa cukup menghangat, padahal saya baru bermain game sebentar saja. Jadi bisa dikatakan smartphone ini kurang saya rekomendasikan untuk bermain game. Hal ini dikarenakan Snapdragon 820 itu merupakan prosesor lawas. Sony Xperia XZ ini dilengkapi dengan satu kamera belakang yang ditemani dengan laser autofocus. Kamera belakang dari Sony Xperia XZ ini memiliki resolusi sebesar 23 megapiksel dengan apertur 2.0. Untuk kamera depannya, Sony mempercayakan satu kamera beresolusi 13 megapiksel. Bagaimanakah performa kamera dari Sony Xperia XZ ini? Di sini saya sudah buka kameranya, di mana UI-nya itu sangatlah ciri khas Sony. Di sini terdapat banyak fitur yang dapat kita gunakan. Namun di sini saya tidak akan menggunakan semua fiturnya karena ini sangat banyak. Sony juga memiliki mode manual yang cukup lengkap di sini. Dan sekarang saya akan mencoba untuk memoto sebuah bunga. Penyertaan shutter kamera di sini membuat pengambilan foto lebih mudah dan lebih nyaman. Jadi kita seperti menggunakan kamera compact. Jadi berikut merupakan hasil foto dari kamera belakang Sony Xperia XZ. Untuk detailnya bisa dikatakan sudah cukup bagus, namun masih jauh dari kata istimewa. Dynamic range-nya saya katakan cukup saja karena tidak ada fitur-fitur kekinian, mengingat smartphone ini merupakan smartphone yang sudah termasuk lawas. Namun hal ini masih bisa terima karena harganya yang saya dapatkan hanya dengan harga Rp800.000. Jadi dengan kelas harganya, smartphone ini bisa dikatakan memiliki kamera yang sangat bagus. Bagaimana dengan kamera depannya? Kamera depan Sony Xperia XZ yang memiliki resolusi 13 megapiksel ini saya katakan cukup saja. Tidak banyak fitur yang saya temukan di sini. Dan berikut merupakan hasil dari kamera depan Sony Xperia XZ. Jadi berikut merupakan hasil perekaman video dari kamera belakang Sony Xperia XZ di resolusi Full HD 1080p dengan frame rate 30 fps. Jadi kestabilannya seperti ini. Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri. Jadi berikut merupakan hasil perekaman video dari kamera belakang Sony Xperia XZ di resolusi Full HD 1080p dengan frame rate 60 fps. Jadi kestabilannya seperti ini. Dalam mode 60 fps, Xperia XZ memiliki fitur stabilisasi, di mana smartphone lain biasanya tidak memilikinya di mode 60 fps-nya. Untuk hasilnya silahkan dinilai sendiri. Sony Xperia XZ ini memiliki fitur yang bahkan flagship sekalipun belum tentu memilikinya, yaitu sertifikasi IP68 yang membuat Sony Xperia XZ ini tahan terhadap air dan debu. Jadi kesimpulannya, apakah Sony Xperia XZ ini patut dilirik? Menurut saya iya, namun dengan berbagai catatan. Yang pertama yaitu performanya. Jadi performa dari Sony Xperia XZ ini memanglah sangat kencang. Saat digunakan bermain game terasa sangat lancar. Namun apabila sudah mulai panas, performanya akan menurun secara drastis.
Hal ini dikarenakan prosesor Snapdragon 820-nya merupakan prosesor lawas yang memanglah cepat panas. Yang kedua yaitu baterainya. Jadi Sony Xperia XZ ini dibekali dengan baterai berkapasitas 2900 mAh, di mana smartphone zaman sekarang rata-rata dibekali dengan baterai berkapasitas 4000 mAh bahkan sampai 5000 mAh. Namun performa baterainya tidaklah seburuk itu. Jika tidak digunakan bermain game, Sony Xperia XZ ini bisa bertahan dari pagi sampai malam. Dan yang terakhir, smartphone ini sudah tidak ada lagi barunya. Jadi karena Sony Xperia XZ ini merupakan smartphone keluaran tahun 2016, yang beredar di pasaran sekarang hanyalah second-nya saja. Dan untuk mencari second dengan kondisi yang prima itu cukuplah sulit. Beberapa yang saya lihat memiliki lecet-lecet di bodinya, dan beberapa lagi memiliki bercak putih di layarnya atau yang dikenal dengan white spot. Dan kebanyakan kondisi second dari Sony Xperia XZ ini sudah tidak memiliki fitur anti air lagi. Jadi jika hal-hal yang saya sebutkan tadi bukanlah masalah bagi Anda, maka menurut saya smartphone ini sangatlah recommended. Dengan harga hanya 800 ribuan, Anda sudah bisa mendapatkan smartphone dengan desain yang premium dengan bahan aluminium. Dan yang paling saya suka dari smartphone ini adalah kemampuan perekaman videonya, di mana kestabilannya itu sangatlah bagus. Bahkan mode Full HD 60 fps-nya itu masih bisa merekam dengan stabil, hal yang tidak dimiliki smartphone dengan harga 2-3 jutaan di zaman sekarang. Apabila Anda memutuskan untuk membeli smartphone ini, sebaiknya Anda lebih selektif dalam memilihnya, karena ada kemungkinan Anda mendapatkan unit yang kurang bagus. Jadi kalau Anda memilihnya dengan baik, bisa saja Anda mendapatkan unit yang dengan kondisi bagus, mulus, dan masih bisa anti air seperti yang saya miliki ini. Jadi cukup sekian review dari Sony Xperia XZ. Like bila Anda suka video ini dan jangan lupa subscribe channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya.